Dasar media banyak bacot, mulut sampah. Media Vietnam soroti trik licik yang diterapkan timnas Indonesia untuk kalahkan Irak. Shin Tae-yong stres hingga sempat dibawa ke rumah sakit jelang timnas Indonesia lawan Irak. Pemain Irak kesal dapat lapangan latihan jelek jelang lawan timnas Indonesia, langsung cari lapangan baru. Pernyataan mengejutkan kiper Irak membuat supporter timnas Garuda bergembira. Cuaca panas di Indonesia berdampak ke timnas Irak bisa cepat lelah. Breaking news. Alhamdulillah wasit Shaun Evans pimpin laga timnas Indonesia versus Irak. Apakah bisa untukkan skuad asuhan Shin Tae-yong lagi? Kabar gembira buat kita semua. Proses Calvin Verdonk jadi WNI Satset, Erick Thohir apresiasi kerja keras semua pihak. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe tolong subscribe channel ini. Media Vietnam menyoroti timnas Indonesia yang disinyalir menggunakan trik untuk mengalahkan Irak pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia saat ini menghuni posisi kedua grup F dengan koleksi 7 poin. Sementara Irak berada di puncak klasemen dengan raihan 12 poin, sekaligus sudah memastikan lolos ke putaran ketiga. Tim arahan Shin Tae-yong praktis hanya membutuhkan 3 poin tambahan untuk mengamankan tiket ke putaran ketiga meski masih harus menghadapi Filipina di partai pamungkas. Timnas Indonesia memainkan trik membuat perubahan penting yang akan menyulitkan Irak dan juga Vietnam. Soha meyakini keputusan Federasi Sepak Bola Indonesia PSSI untuk memberikan lokasi latihan kurang ideal untuk Irak jadi salah satu trik Indonesia untuk meraih kemenangan. Tim Irak berkeluh kesah karena harus berlatih di lapangan tak memadai di Jakarta beberapa hari sebelum menghadapi tuan rumah Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, tempat latihan bukan salah satu alasan. Irak juga tak puas dengan PSSI. Soha juga mempermasalahkan perubahan jadwal pertandingan Indonesia versus Irak. Pertandingan kedua tim dimajukan jadi pukul 16.00 waktu Indonesia Barat atau 3,5 jam lebih awal dari jadwal semula. Pelatih Shin Tae-yong baru saja melakukan langkah berani, yakni meminta perubahan waktu bermain di laga melawan Irak. Media Vietnam itu menilai perubahan jadwal bertujuan untuk membuat para pemain Irak kelelahan. Namun kebijakan ini juga memunculkan pertanyaan lantaran Irak juga terbiasa bermain di cuaca panas yang tak jauh dengan kondisi Indonesia. Duel Indonesia versus Irak akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Hasil positif di laga ini akan memastikan Indonesia lolos ke babak selanjutnya. Dua kontestan lainnya, Vietnam dan Filipina, juga masih punya peluang lolos meski terbilang kecil. Vietnam berada di peringkat ketiga dengan 3 angka, sementara Filipina di posisi juru kunci dengan 1 poin. Vietnam atau Filipina bisa lolos ke putaran ketiga dengan syarat memenangi 2 laga tersisa dan di saat yang bersamaan Indonesia menelan 2 kekalahan beruntun. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong dikabarkan dibawa ke rumah sakit di Jakarta pada Senin 3 Juni 2024. Juru taktik asal Korea Selatan itu dinilai stres jelang pertandingan timnas Indonesia versus Irak. Dijadwalkan timnas Indonesia akan menjamu Irak pada laga kelima grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis 6 Juni 2024. Pertandingan itu sangat penting bagi timnas Indonesia untuk lolos ke putaran ketiga. Timnas Indonesia hanya membutuhkan 1 kemenangan lagi untuk lolos ke babak selanjutnya. Saat ini timnas Indonesia duduk di posisi kedua klasemen sementara grup F dengan mengemas 7 poin. Bagi Shin Tae-yong, pertandingan ini sangat krusial. Oleh karena itu, Shin Tae-yong benar-benar memikirkan bagaimana caranya agar timnas Indonesia bisa menang melawan Irak.
Managing Direktur PT Garuda Sepak Bola Indonesia, Marshall Masita, yang memberikan informasi kepada awak media bahwa Shin Tae-yong lagi pusing. Kata Marshall, Shin Tae-yong merasakan adanya tekanan jelang pertandingan tersebut. Ini laga yang penting bagi timnas Indonesia. Shin Tae-yong sampai stres dan kemarin pagi dibawa ke rumah sakit. Shin Tae-yong merasakan adanya tekanan. Kalian sudah pada tahu belum kabar itu, kata Marshall. Lanjut Marshall, ia sudah berbicara kepada Shin Tae-yong untuk tidak stres. Shin Tae-yong diminta fokus untuk meracik strategi agar bisa menang lawan Irak. Saat ini kondisi Shin Tae-yong sudah membaik. Pelatih berusia 53 tahun itu bertekad untuk membawa timnas Indonesia menang lawan Irak. Saya bilang ke dia jangan stres, tapi sekarang sudah tidak apa-apa. Kemarin sore kami juga sudah meeting dengan dia. Lanjut Marshall, Shin Tae-yong ini ingin secepatnya timnas Indonesia mendapatkan tiket ke babak selanjutnya. Maka dari itu, Shin Tae-yong meminta adanya perubahan jam kick-off pertandingan melawan Irak. Semula pertandingan tersebut digelar pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, namun dimajukan ke pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Jika menang, maka timnas Indonesia mengubur mimpi Vietnam yang ingin lolos ke babak selanjutnya. Dia stres karena adanya tekanan kita mau menang. Bagi dia lebih cepat, ia lebih baik untuk menang dan mengunci tiket ke putaran ketiga. Makanya mainnya diubah menjadi pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Pemain Irak dikabarkan kesal dengan kondisi lapangan tempat berlatih tim di Jakarta. Irak dijadwalkan bertanding melawan timnas Indonesia pada tanggal 6 Juni mendatang. Ini merupakan laga lanjutan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan nantinya dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Timnas Irak sendiri sudah tiba di Indonesia dan mulai menjalani latihan perdana pada Minggu 2 Juni 2024. Latihan tim asuhan Jesus Casas tersebut digelar di lapangan B Senayan. Hal ini rupanya menimbulkan protes bagi para pemain Irak. Tak sedikit yang menilai bahwa lapangan yang ada tak layak digunakan. Para pemain mengungkapkan kekesalan mereka terhadap lapangan latihan, karena mereka menghadapi beberapa kesulitan yang disebabkan oleh lapangan yang tidak sesuai. Dan masalah ini tampak jelas sepanjang latihan. Lebih lanjut, pelatih Jesus Casas disebut telah mengajukan permintaan untuk pindah lokasi latihan. Tentu saja Jesus Casas ingin anak asuhnya bisa pindah ke tempat yang lebih baik. Jesus Casas menuntut delegasi timnas Irak mengubah lapangan latihan ke tempat yang lebih baik. Direktur pelaksana timnas Irak, Mahdi Karim, sudah mulai mencari stadion lain untuk melakukan latihan. Terutama sejak Kasim melihat area dan stadion yang tersedia di dalamnya pada kunjungan sebelumnya sebulan lalu. Sementara itu, hasil laga melawan timnas Indonesia tak terlalu krusial bagi Irak. Seperti yang diketahui, Irak kini dipastikan telah lolos ke babak selanjutnya. Irak mampu meraih hasil sempurna dan memuncaki klasemen grup F dengan raihan 12 poin. Di sisi lain, hasil laga ini bisa menentukan nasib timnas Indonesia. Tim asuhan Shin Tae-yong wajib meraih kemenangan bila ingin memastikan diri lolos ke babak selanjutnya. Timnas Indonesia sementara menempati peringkat kedua dengan 7 poin. Kiper timnas Irak Ali Kadim mengakui cuaca panas dan kelembapan di Jakarta membuat timnya sedikit kesulitan jelang melawan timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Perjalanan tim sejauh ini bagus. Perjalanan kami bagus dan kami punya hotel dengan standar bagus. Kami sudah menjalani 2 latihan dan semuanya bagus meski tingginya kelembapan. Ali Kadim yang merupakan salah satu pemain baru yang dibawa Jesus Casas pada FIFA Matchday Juni mengatakan kelembapan dan cuaca panas di Jakarta memiliki dampak terhadap timnas Irak. Kiper 26 tahun itu memastikan para pemain Irak sudah mulai beradaptasi. Kadim juga percaya diri timnas Irak bisa mengalahkan Indonesia di Stadion GBK. Para pemain bertekad untuk menang di 2 laga, khususnya di pertandingan melawan Indonesia, di mana kami harus melakukan persiapan dan menampilkan permainan terbaik kami. 3 poin, insya Allah.
Duel timnas Indonesia melawan Irak akan berlangsung mulai pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Perubahan jadwal pertandingan ini dilakukan PSSI sebagai salah satu strategi. Timnas Indonesia butuh satu kemenangan dari 2 laga sisa grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irak dan Filipina untuk bisa lolos ke babak selanjutnya. Wasit asal Australia, Shaun Evans, dipercaya memimpin laga timnas Indonesia versus Irak di matchday kelima grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Kamis 6 Juni 2024 pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Apakah ditunjuknya wasit yang satu ini bakal membantu timnas Indonesia memenangkan pertandingan sekaligus mengunci tempat di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? Sekadar diketahui, Shaun Evans pernah beberapa kali mengeluarkan keputusan yang menguntungkan skuad asuhan Shin Tae-yong. Momen itu terjadi di perempat final Piala Asia U23 2024 yang mempertemukan timnas Indonesia U23 versus Korea Selatan U23. Setidaknya ada 5 keputusan yang menguntungkan skuad Garuda Muda saat itu. Pertama, ia menganulir gol cepat Korea Selatan U23 yang dicetak Lee Kang-hae di menit ke-8. Padahal jika saat itu gol disahkan, Korea Selatan U23 diprediksi dengan mudah menaklukkan timnas Indonesia U23. Selanjutnya di babak kedua, Shaun Evans memberi kartu merah kepada penyerang timnas Korea Selatan U23, Lee Yang-jun. Ia dinilai telah menginjak kaki bek timnas Indonesia U23, Justin Hubner. Di akhir babak kedua, Shaun Evans memberi kartu merah kepada pelatih timnas Korea Selatan U23, Hwang San-hong, karena melakukan protes keras. Selanjutnya di masa perpanjangan waktu, tendangan bebas yang sedianya didapatkan Korea Selatan U23 dianulir wasit. Terakhir atau yang paling nyesek ketika Shaun Evans meminta Justin Hubner mengeksekusi ulang penalti diadu tos-tosan. Padahal di kesempatan pertama, sepakan penalti Justin Hubner ditepis kiper Bak Jong-bum. Setelah Bak Jong-bum melakukan penyelamatan, para pemain Korea Selatan U23 melakukan selebrasi tanda kemenangan. Wasit berkomunikasi dengan sang asisten dan keputusannya penalti Justin Hubner harus diulang. Penyebabnya karena kaki kiper Bak Jong-bum melewati garis gawang saat menepis sepakan Justin Hubner. Momen tendangan ulangan ini berhasil dimanfaatkan Justin Hubner menjadi gol sehingga skor sama kuat 5-5. Hernando Ari menggagalkan 2 sepakan penalti Korsel U23 sehingga timnas Indonesia U23 menang adu penalti 11-10. Di laga Indonesia versus Irak, Shaun Evans akan didampingi asisten wasit asal Australia dan Kim Da-yong Korea Selatan. Harapannya Shaun Evans kembali memberikan tuah bagi timnas Indonesia sekaligus membantu skuad Garuda lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan Piala Asia 2027. Calvin Verdonk resmi menjadi warga negara Indonesia Selasa 4 Juni 2024 malam waktu Indonesia Barat. Langkah bersejarah ini disambut dengan gembira oleh banyak pihak, termasuk Ketua PSSI, Erick Thohir. Alhamdulillah Calvin Verdonk sudah resmi menjadi WNI setelah pengambilan sumpah. Ini kerja keras dan kerja bersama semua pihak yang cinta sepak bola Indonesia dan ingin sepak bola kita maju, ujar Erick Thohir. Setelah proses pengambilan sumpah, Calvin juga langsung membuat KTP dan paspor Indonesia, lanjut Ketua PSSI itu. Calvin Verdonk disebut melakukan sumpah di kantor Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta Selasa 4 Juni 2024 malam waktu Indonesia Barat. Foto prosesi pengambilan sumpah Verdonk beredar luas di media sosial. Meskipun sudah mengambil sumpah, masih diperlukan satu langkah penting lainnya sebelum Calvin Verdonk membela timnas Indonesia, yakni persetujuan dari FIFA agar ia dapat membela tim Garuda di kancah internasional. Erick Thohir tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo, Ketua DPR RI, Pimpinan Komisi I3 DPR RI, Pimpinan Komisi X DPR RI, Menpora,
dan Menkumham yang senantiasa memberikan dukungan bagi perkembangan sepak bola Indonesia menuju arah yang lebih baik. Dengan naturalisasi Calvin Verdonk, diharapkan akan memperkaya komposisi pemain timnas Indonesia serta membuka peluang yang lebih luas bagi sepak bola tanah air untuk meraih prestasi internasional yang gemilang.